Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adingga Rama Bulara dengan NIM 21002034. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang strategi kewirausahaan. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan atau entrepreneurial strategy merupakan strategi yang di dalamnya terdapat serangkaian keputusan yang merupakan hal penting dari tindak nyata sebuah entrepreneurship adalah adanya hal-hal yang baru atau disebut dengan new entry. Yang pertama, entrepreneur mindset. Entrepreneurship sangat terkait dengan suatu tindakan dan implementasi suatu rencana di lapangan. Sebelum melakukan tindakan, manusia menggunakan pengetahuan knowledge dan motivasinya untuk mengetahui ketidaktahuan dalam membentuk keyakinan bahwa seorang pasti memiliki opportunity untuk maju dan melakukan usaha atau bisnis. Yang kedua, manage resource strategically. Strategi menjaga keunggulan kompetitif perusahaan, menjaga keunggulan bersaing. Suatu perusahaan pada masa sekarang ini merupakan suatu kebutuhan agar terus bersaing dan beroperasi dengan lancar. Agar perusahaan dapat bertahan dalam bisnis, perusahaan harus dapat mempertahankan keunggulan bersaingnya. Strategi bagi pemimpin pasar atau market leader. Yang pertama, bersikap menyerang dan agresif untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang kedua, bersikap bertahan dan tidak terlalu agresif. Yang ketiga, tidak boleh ada anggapan bahwa perusahaan yang berhasil tidak memiliki tantangan. Selanjutnya, strategi bagi bukan pemimpin pasar. Yang pertama, secara agresif menggunakan kompetensi terbaiknya untuk meraih peluang pasar sehingga tidak tertandingi oleh pesaing. Yang kedua, mengembangkan strategi sebagai followers leader. B. Strategi pengelolaan usaha. Manajemen usaha atau business management adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, staf, dan mengendalikan kegiatan berbagai sumber daya dalam organisasi melalui usaha manusia sistematik, terkoordinasi, dan kooperatif untuk mencapai tujuan organisasi. 1. Manajemen usaha bisnis adalah beraksi. Ada banyak ungkapan mengenai sukses dalam dunia bisnis. Beraksi itulah hal wajib bagi para pengusaha. 2. Manajemen usaha langkah sukses. Ada 4 hal atau langkah-langkah yang harus ditempuh bagi calon pengusaha dalam mencapai puncak sukses menurut William Award, yaitu perencanaan yang tepat, persiapan yang matang, pelaksanaan yang baik, dan yang terakhir adalah pantang menyerah. Yang ketiga, manajemen usaha langkah aksi. Hal-hal yang perlu dimanage dalam usaha adalah perkembangan zaman, rancangan keuangan, dewan penasihat, keseimbangan, perluas jaringan. Yang keempat, manajemen usaha untuk administrasi. Manajemen usaha administrasi didefinisikan sebagai fungsi memanfaatkan dan mengelola semua sumber daya yang tersedia dalam organisasi. Perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis yang berisikan tentang misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian finansial, strategi usaha, peluang besar yang mungkin diperoleh, dan kemampuan serta keterampilan pengelolaan. Perencanaan usaha mempunyai 2 fungsi penting, yaitu yang pertama sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha, yang kedua sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan pemodalan yang bersumber dari luar. Selanjutnya, teknik dan strategi pemasaran. Pemasaran yaitu kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, menentukan tingkat harga, mempromosikannya agar produk dikenal konsumen, dan mendistribusikan produk ke tempat konsumen. Tujuan pemasaran adalah bagaimana barang dan jasa yang dihasilkan disukai, dibutuhkan, dan dibeli oleh konsumen. Perencanaan pemasaran meliputi beberapa langkah, yaitu 1. Menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan melakukan riset pasar. 2. Memilih pasar sasaran khusus. Segmentasi pasar menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Ada 6 strategi pemenuhan permintaan dari lingkungan, yaitu yang pertama berorientasi pada pelanggan, yang kedua kualitas, yang ketiga kenyamanan, yang keempat inovasi, yang kelima kecepatan atau penempatan produk dan respon keinginan konsumen, yang keenam pelayanan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya, strategi pemasaran bagi usaha baru. Yang pertama, penetrasi pasar dengan memperbesar volume penjualan dan periklanan. Yang kedua, pengembangan pasar, peningkatan penjualan dengan pengenalan produk pada pasar baru. Yang ketiga, pengembangan produk, modifikasi produk yang sudah ada untuk meningkatkan penjualan. Yang keempat, segmentasi pasar, pemasaran produk berdasarkan segmennya. Selanjutnya, teknik pengembangan usaha. Yang pertama, pengembangan skala ekonomis dengan menambah skala produksi, tenaga kerja, teknologi, sistem distribusi, dan tempat usaha. Yang kedua, perluasan cakupan usaha dengan menambah jenis usaha baru, produk dan jasa baru yang sekarang diproduksi, serta teknologi yang berbeda. Manajemen dan strategi kewirausahaan.
Strategi kewirausahaan kesesuaian kemampuan internal dan aktivitas perusahaan dengan lingkungan eksternal. Strategi kewirausahaan meliputi beberapa keputusan strategi, yaitu yang pertama, perubahan produk barang dan jasa. Yang kedua, strategi menyangkut penetrasi pasar, ekspansi pasar, diversifikasi produk dan jasa, integrasi rasional atau ekspansi usaha. Yang ketiga, kemampuan untuk memperoleh modal investasi. Yang keempat, analisa sumber daya manusia. Yang kelima, analisa pesaing untuk memantapkan strategi bersaing. Yang keenam, kemampuan menopang keunggulan strategi perusahaan, modifikasi strategi. Yang ketujuh, penentuan harga barang atau jasa untuk jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedelapan, interaksi perusahaan dengan masyarakat luas. Yang kesembilan, pengaruh pertumbuhan perusahaan yang cepat terhadap aliran kas. Yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan usaha. Strategi adalah suatu proses yang direncanakan untuk mencapai sasaran perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Saat strategi telah diterapkan, maka akan diketahui apakah gagal atau berhasil pada organisasi tersebut. Perumusan strategi meliputi yang pertama, misi. Misi organisasi adalah tujuan atau alasan berdirinya suatu organisasi. Yang kedua, tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan hal-hal yang akan diselesaikan dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Yang ketiga yaitu strategi. Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Yang terakhir yaitu kebijakan. Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan dan juga menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Baiklah, sekian penjelasan materi singkat dari saya. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.